Baik, selamat sore Bapak Ibu. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri saya dan tujuan saya datang ke sini. Baik, nama saya Perawat Yohanes Berkmans Efrin. Tujuan saya ke sini bersama Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan sedikit penyuluhan tentang infeksi cacing tambang. Baik, Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan pengertian cacing tambang, penyebab dan cara pencegahannya. Baik, untuk tidak memperpanjang waktu, saya langsung saja menyampaikan sedikit materi atau materi penyuluhannya. Baik, infeksi cacing tambang ini yaitu penyakit yang disebabkan oleh masuknya cacing tambang ke dalam tubuh. Ya, kondisi ini dapat menyebabkan diare, sakit perut, demam hingga BAB, berdarah. Di dalam tubuh, larva cacing tambang akan masuk ke sistem pencernaan, kemudian menjadi cacing dewasa dan berkembang biak di usus sehingga menimbulkan gejala. Telur yang dihasilkan cacing tambang saat berada di usus akan dikeluarkan bersama fases, ya, di lingkungan yang sanitasinya buruk. Fases yang mengandung telur cacing tambang ini akan mengontaminasi tanah dan air di sekitarnya. Baik, berikut adalah beberapa faktor yang dapat meningkatkan risiko terjadinya infeksi cacing tambang. Tinggal di lingkungan dengan sanitasi yang buruk. Berikut, mengonsumsi makanan dan minuman yang berisiko terkonsumsi telur dan larva cacing tambang seperti daging yang mentah dan setengah matang. Oke, baik. Memiliki pekerjaan yang sering bersentuhan langsung dengan tanah seperti petani atau pekerja kebun. Sering berjalan di atas tanah tanpa alas kaki. Ya, gejala infeksi cacing tambang. Ya, yang berikut itu gejala infeksi cacing tambang. Gejalanya itu bisa bervariasi pada setiap orang. Pada orang yang daya tahan tubuhnya baik, infeksi cacing tambang mungkin saja tidak menimbulkan gejala. Larva cacing tambang yang masuk melalui kulit akan menimbulkan keluhan berupa ruam yang berkelok-kelok di tempat masuknya cacing. Ya. Ruam ini umumnya terasa gatal dan tampak kemerahan. Infeksi cacing tambang pada kulit ini disebabkan dengan cutaneous atau Cutaneous lava migrans. Yang berikut, infeksi cacing tambang di usus akan menimbulkan gejala. Ya, kita ambil yang intinya saja, Bapak Ibu. Ya, kita langsung ke infeksi cacing tambang di usus akan menimbulkan gejala apa saja. Baik, saya akan menjelaskan. Akan menimbulkan gejala berupa diare, sakit perut, batuk atau mengsi, terus demam, kulit pucat karena kurang darah atau anemia, mual dan muntah. Yang berikut itu bisa dikatakan dengan pencegahannya, ya. Terus jika ditanya kapan harus ke dokter, ya, jawabannya itu lakukan pemeriksaan ke dokter jika mengalami gejala infeksi cacing tambang seperti yang telah disebutkan di atas. Nah, Bapak Ibu, contohnya saja Bapak Riki, Anda dianjurkan untuk segera melakukan pemeriksaan ke dokter jika munculnya gejala yang lebih serius.
Ya, gejala yang lebih serius itu contohnya seperti ruam di kaki, berat badan menurun, hilang nafsu makan, tubuh terasa sangat lelah, BAB berdarah, ya. Langsung saja yang berikutnya, diagnosis infeksi cacing tambang. Untuk mendiagnosiskan infeksi cacing tambang, ya, dokter akan melakukan tanya jawab seputar keluhan yang Bapak Ibu sampaikan kepada dokter, ya. Ini kita contohkan, misalnya ada yang melapor yang terinfeksi dan memeriksa ke dokter. Yang berikut yang kita harus yang kita harus perlu diperhatikan itu harus pemeriksaan sampel fases untuk mendeteksi telur cacing dan kandungan darah di dalam fases. Pemeriksaan darah lengkap untuk melihat eosinofilia atau peningkatan salah satu jenis sel darah putih. Yang berikut, infeksi cacing tambang itu baik, saya ulangi, infeksi cacing tambang itu dapat diatasi dengan pemberian obat pembunuh cacing atau antihelmintik seperti albendazole, pirantel, pamoat, ya, itu pada pasien yang juga mengalami anemia. Baik, yang berikut, komplikasi infeksi cacing itu. Cacing tambang adalah parasit yang menghisap darah di usus manusia. Jika tidak ditangani, infeksi akibat cacing ini dapat memicu atau berbagai komplikasi seperti anemia, defisiensi besi, malnutrisi, gangguan pertumbuhan anak. Jika infeksi cacing tambang terjadi pada ibu hamil, beberapa komplikasi yang mungkin terjadi yaitu kelahiran prematur. Baik, kita langsung saja ke intinya. Infeksi cacing tambang dapat dicegah dengan menjaga kebersihan lingkungan dan menjalani pola hidup sehat. Beberapa cara yang bisa dilakukan adalah minum air yang telah direbus hingga mendidih terlebih dahulu, yaitu mencuci sayuran dan buah-buahan terlebih dahulu sebelum mengonsumsi makanan yang bersih dan matang. Baik, yang paling penting itu Bapak Ibu, kebiasaan kita itu kalau keluar tidak memakai alas kaki, ya. Perlu diketahui memakai alas kaki ini bukan sekedar gaya. Itu sangat bermanfaat bagi kita, sangat berperan penting untuk menjaga kesehatan atau mencegah terjadinya infeksi cacing tambang. Bapak Ibu, terima kasih. Itu saja hasil penyuluhan saya. Terima kasih buat Bapak Ibu yang telah meluangkan waktu untuk mendengarkan penyuluhan dari saya. Saya berharap penyuluhan saya dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu. Baik, terima kasih banyak.